Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Wid dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Tan Gustavian Budiono, NIM 20.B1.0008, akan menyampaikan presentasi tentang perbandingan atau perbedaan SNI BC 1729 tahun 2000 dan 1729 tahun 2020. Next. Perbedaan yang pertama berada pada rasio minimum baja pada struktur komposit. Yang di kiri ini merupakan ketentuan dari SNI Baja tahun 2002. Yang pertama yaitu dinyatakan dengan luas penambang profil baja minimal sebesar 4% dari luas penambang komposit total. Yang kedua itu selubung beton untuk penambang komposit yang berintikan baja harus diberi tulangan baja longitudinal dan tulangan pengekang lateral. Tulangan baja longitudinal itu sendiri harus menerus pada lantai struktur portal, kecuali untuk tulangan longitudinal yang hanya berfungsi memberikan kekangan pada beton. Jarak antara pengikat lateral tidak boleh melebihi 2/3 dari dimensi terkecil penambang kolom komposit. Luas minimum penambang tulangan transversal atau longitudinal tidak boleh kurang dari 0,18 mm persegi untuk setiap milimeter jarak antar tulangan transversal atau longitudinal yang terpasang. Tebal bersih selimut beton dari tepi terluar tulangan longitudinal dan transversal minimal sebesar 40 mm. Lalu yang di sebelah kanan ini ada rasio minimum baja pada struktur komposit dari SNI tahun 2020. Untuk komponen struktur komposit terbungkus beton, pembatasan yang berikut harus dipenuhi. Yang pertama adalah luas penambang melintang inti baja harus terdiri atas sedikitnya 1% dari penambang melintang komposit total. Yang kedua, beton pembungkus inti baja harus ditulangi dengan batang tulangan longitudinal menerus dan sengkang pengikat lateral atau spiral. Apabila sengkang pengikat lateral digunakan, minimum dari batang tulangan nomor 3 yaitu 10 mm berspasi maksimum 12 in atau 300 mm as ke as, atau batang tulangan nomor 4 13 mm atau lebih besar dengan spasi maksimum 16 in atau 400 mm as ke as harus digunakan. Spasi maksimum sengkang pengikat lateral tidak boleh melebihi 0,5 kali dimensi kolom terkecil. Lalu yang ketiga ada rasio tulangan minimum PSR sebesar 0,004 digunakan untuk penulangan longitudinal menerus. Rasio PSR adalah untuk komponen struktur komposit terisi beton yaitu luas penambang profil baja harus terdiri atas sedikitnya 1% dari total penambang komposit. Yang kedua, komponen struktur komposit terdiri dari terisi beton harus diklasifikasikan untuk tekuk lokal sesuai dengan pasal 1.4. Lalu yang ketiga, tulangan longitudinal minimum tidak diperlukan. Jika tulangan longitudinal diberikan, tulangan transversal internal tidak diperlukan untuk kekuatan. Next. Ya, di sini ada perbandingan tabel dari SNI tahun 2002 dan SNI tahun 2020 mengacu kepada perbandingan maksimum lebar terhadap tebal terhadap untuk elemen tertekan. FY dinyatakan dalam satuan MPa. Dari SNI tahun 2002 dapat dilihat ada beberapa jenis yang dibandingkan yaitu jenis elemen, perbandingan, dan perbandingan maksimum lebar terhadap tebal. Perbandingan maksimum lebar terhadap tebal sendiri itu dibagi menjadi dua, ada kompak dan non-kompak. Kompak itu lambang simbolnya lambda P dan tak kompak yaitu lambda R. Dari jenis elemen yang dapat dilihat di samping kiri tersebut, ada beberapa jenis elemen, salah satunya ada pelat sayap balok 1 dan kanal dalam lentur, ada sayap bebas dari profil suku kembar yang menyatu pada sayap lainnya, lalu juga ada sayap dari profil suku tunggal pada penyokong. Lalu juga ada plat badan dari profil T, eh, mempunyai rumus lebar terhadap tebal yaitu dengan lambang lambda yaitu dengan rumus B per T kecuali pada bagian pelat badan dan profil T yaitu rumusnya D per T. Lalu juga dapat diketahui rumus-rumus seperti rumus lambda P, lambda R dapat dilihat di tabel bagian kiri.
Lalu untuk tabel bagian kanan itu ada batas rasio lebar terhadap tebal untuk elemen baja tekan dalam komponen struktur komposit yang memikul tekan aksial. Ini ada di SNI tahun 2020, mempunyai dua deskripsi elemen. Yang pertama adalah dinding dan PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam. Mempunyai rumus rasio lebar terhadap tebal yaitu P per T. Lalu juga ada diketahui juga lambda P dan lambda R yaitu kompak dan non kompak, dan ada rumus maksimum yang diizinkan seperti yang sesuai pada tabel bagian kanan tersebut. Lalu ada bagian PSR bundar disebut ada rasio lebar terhadap tebal punya rumus D per T, lalu juga ada rumus untuk lambda P, lambda R, dan maksimum yang diizinkan. Next. Lalu di sini ada lanjutan dari slide sebelumnya, sama seperti slide sebelumnya. Diketahui juga jenis elemen, perbandingan lebar terhadap tebal atau lambda, ada perbandingan maksimum lebar terhadap tebal, yaitu pada lambda P dan lambda R. Lalu juga ada tabel yang di kanan dari SNI tahun 2020, juga ketambahan 3 deskripsi elemen. Yang pertama ada sayap PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam. Yang kedua ada badan PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam. Lalu yang ketiga ada PSR bundar. Juga di sini sudah diketahui rumus-rumus dari lambda P, lambda R, maksimum yang diizinkan, ada rumus rasio lebar terhadap tebal. Ini berbeda dengan rumus yang berada di SNI tahun 2002. Mempunyai rumus yang cukup signifikan dan deskripsi elemen yang berbeda. Next. Ya, di sini kita bisa melihat perbedaan beberapa rumus untuk rumus Qn dan EC. Qn tersebut yaitu kuat nominal geser untuk penghubung geser, dan EC tersebut adalah modulus elastisitas beton dalam satuan MPa. Untuk rumus Qn sendiri itu pada SNI tahun 2002 ditunjukkan rumus sebagai berikut, yaitu 0,5 kali ASC kali akar FC kali EC lebih kecil dari, syaratnya harus lebih kecil dari ASC kali FU. ASC itu sendiri adalah luas penampang menghubung geser jenis paku. Satuannya yaitu milimeter persegi. Lalu untuk FU sendiri adalah tegangan putus penghubung geser jenis paku dalam satuan MPa. Lalu juga dapat diketahui keterangan dari C1, C2, C3, yaitu adalah koefisien untuk perhitungan karakteristik material dalam komposit. Lalu selanjutnya ada rumus Qn dan EC juga pada SNI tahun 2020. Pada rumus Qn tahun 2020 juga diketahui rumus yang berbeda dari Qn tahun 2002, yaitu dengan rumus 0,3 dikali TF tambah 0,5 kali TW kali LA kali akar FC kali EC. EC sendiri juga sama pada sebelumnya, yaitu adalah modulus elastisitas beton. LA merupakan panjang angkur kanal dalam satuan in atau milimeter. Ada keterangan TF juga, TF tersebut yaitu tebal sayap angkur kanal. Lalu juga ada TW yaitu tebal badan angkur kanal atau in dalam satuan in atau milimeter. Lalu juga ada rumus EC yang berbeda, yaitu dengan rumus WC pangkat 1,5 kali akar FC kali 0,043 kali WC pangkat 1,5 kali FC dalam satuan MPa. Yang membedakan di sini ada di dalam koefisien elastisitas beton. Kalau yang di 2020 itu menggunakan 0,043, sedangkan yang di SNI tahun 2002 menggunakan koefisien 0,5. Untuk SNI tahun 2020 tersebut juga ada mempunyai keterangan untuk C1, C2, C3. Untuk keterangan C1, koefisien untuk perhitungan kekakuan efektif pada komponen struktur tekan kausit terbungkus beton. Lalu untuk C2 sendiri ada penambahan jarak tepi. Lalu untuk C3 tersebut, koefisien untuk perhitungan kekakuan efektif pada komponen struktur tekan komposit terisi. Next. Selanjutnya ada rumus kuat tarik nominal. Di sini dapat dilihat dari SNI tahun yang 2020, diketahui kekuatan tarik tersedia komponen struktur komposit terbungkus beton yang dibebani secara aksial harus ditentukan untuk keadaan batas wilayah sebagai berikut. Dengan mencari PN dengan rumus FY kali AS plus FYSR kali ASR. Dengan rumus VT
yaitu 0,9 dan omega T tersebut 1,67. Lalu untuk kekuatan tarik juga mempunyai rumus yang sama, yaitu Pn sama dengan Fy plus As plus Fysr kali ASR. Next. Untuk sebelumnya tadi, untuk di SNI 2002 tidak dapat dilihat karena tidak tercantum di dalam SNI tersebut dan tidak diperhitungkan. Lalu selanjutnya ini ada mutu batasan beton dari SNI tahun 2002 dan SNI tahun 2020. Untuk nomor 3 yang ini di atas, ini merupakan dari ketentuan dari SNI tahun 2002, yaitu mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal. Dan untuk beton ringan tersebut tidak kurang dari 28 MPa. Lalu untuk ketentuan SNI tahun 2020 menentukan kekuatan beton harus memiliki kekuatan tekan FC minimal 21 MPa dan maksimal 69 MPa untuk beton normal dan minimal 21 MPa dan maksimal 41 MPa untuk beton ringan. Ada catatan pengguna yang disebutkan di SNI 2020, properti material beton yang berkekuatan lebih tinggi dapat digunakan untuk perhitungan kekakuan, tetapi tidak dapat diandalkan untuk perhitungan kekuatan kecuali dibuktikan oleh pengujian atau analisis. Jika dilihat dari hasil keduanya mempunyai syarat yang berbeda dari mutu beton yang diizinkan dari ketentuan seperti yang di atas itu minimal tidak tidak kurang dari 21 MPa, tetapi untuk eh, yang tahun 2020 minimal 21 MPa tapi hasil maksimal yang berbeda. Next. Dan di sini merupakan mutu batasan baja dari SNI 2002-2020. Untuk nomor 4 sendiri merupakan dari 2002, yaitu dengan berisi tegangan relef profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan kolom tidak boleh melebihi 380 MPa. Dan untuk SNI tahun 2020 menyatakan bahwa tegangan relef minimum terspesifikasi baja struktural yang digunakan dalam perhitungan tidak boleh melebihi 75 KSI atau setara dengan 525 MPa. Untuk syarat yang kedua dari SNI 2020, tegangan relef minimum terspesifikasi pada batang tulangan yang digunakan dalam perhitungan kekuatan momen struktur komposit tidak boleh melebihi 80 KSI atau 550 MPa. Di sini menunjukkan adanya perbedaan syarat kekuatan komponen struktur komposit dalam satuan MPa. Kalau di SNI 2002 itu tidak boleh melebihi 380 MPa dan untuk SNI tahun 2020 tidak boleh melebihi dari 525 MPa. Next. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon minta maaf dan terima kasih.